Halo, selamat siang para technopreneur. Apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Dewi Suryani dari Innotech. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai manajemen sumber daya manusia. Apa sih manajemen sumber daya manusia itu dan apa pentingnya bagi usaha kita? Yuk kita sama-sama pelajari dalam video pembelajaran berikut ini. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan pelaku usaha yang menjadi harapan ekonomi di Indonesia. UMKM sendiri di Indonesia mendominasi sekitar 98% dari jumlah unit usaha di negara kita ini. Mereka bahkan disebut-sebut menjadi tulang punggung harapan ekonomi karena memberikan begitu banyak kontribusi yang signifikan, antara lain penyerapan tenaga kerja hingga 97%, pembentukan PDB atau produk domestik bruto hingga 60%, kegiatan ekspor, dan masih banyak hal-hal positif lainnya. Menurut data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, sebuah usaha dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan apabila dilihat dari jumlah penyerapan tenaga kerjanya. Sebagai contoh, usaha mikro itu melakukan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1 hingga 4 orang karyawan. Usaha kecil menyerap 5 hingga 19 tenaga kerja, dan usaha menengah menyerap 20 hingga 99 tenaga kerja. Masih menurut data dari BPS atau survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, bahwa di Indonesia ada banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM. Beberapa di antaranya, jika kita urutkan secara prioritas, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya permodalan. Yang kedua, kesulitan pemasaran. Yang ketiga, persaingan usaha yang ketat. Yang keempat, kesulitan bahan baku. Yang kelima, kurangnya pengetahuan teknis produksi dan keahlian. Yang keenam, kurangnya keterampilan manajerial SDM dan kurangnya pengetahuan manajemen keuangan serta pencatatan keuangan atau akuntansi. Dari beberapa kendala UMKM di Indonesia yang kita sebutkan satu persatu tadi, kali ini kita akan lebih memfokuskan kepada tantangan dari sisi manajerial sumber daya manusia atau SDM. Tantangan SDM UMKM pada umumnya lebih bertitik berat kepada kurangnya pendidikan, keterampilan, pengalaman, serta akses ke informasi. Sebagian besar UMKM juga belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang cukup memadai. Hal ini terbukti dari pola bisnis UMKM yang ternyata masih banyak hanya memenuhi produksi saja, tapi bukan permintaan pasar. Meskipun jika dilihat dari skala usahanya, tentu saja UMKM jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan besar yang mungkin membutuhkan begitu banyak sumber daya manusia. Tapi hal ini bukan menjadi halangan bagi UMKM untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Selain produk yang bagus atau produk yang baik, sebuah usaha tentu harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, karena manusia ini atau karyawan kita ini merupakan aset yang sangat penting bagi usaha kita. Untuk itu, agar dapat memanage karyawan kita atau orang-orang ini dengan baik, maka dibutuhkan manajemen sumber daya manusia yang baik pula, agar kita dapat mengatur hingga individu-individu yang ada di perusahaan kita bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk pengembangan usaha kita. Sebenarnya ada banyak sekali literatur mengenai manajemen sumber daya manusia. Namun kali ini saya hanya akan mengambil 2 saja dari para pakar berikut ini. Yang pertama adalah Gary Dessler dan yang kedua adalah Melayu SP Hasibuan. Menurut Gary Dessler, manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktek yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek orang,
atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi 5 tahap, yaitu perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Yang kedua adalah pengertian manajemen sumber daya manusia dari Melayu SP Hasibuan. Beliau mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah ilmu dan seni yang mengatur tentang hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien bisa membantu terwujudnya tujuan dari perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat secara luas. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar mengenai langkah-langkah manajemen SDM. Apa yang harus dilakukan untuk melakukan manajemen sumber daya manusia yang baik. Anda dapat mengibaratkannya seolah-olah seperti Anda ingin melakukan pertumbuhan atau mengembangkan usaha Anda. Nah, pada saat Anda akan mengembangkan usaha Anda, tentu Anda harus merekrut anggota tim yang baru, kan? Nah, lalu apa yang harus Anda lakukan dalam melakukan perekrutan ini? Ini merupakan sebuah contoh dari manajemen sumber daya manusia. Nah, ada 6 langkah manajemen sumber daya manusia yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah menyusun struktur organisasi usaha Anda. Yang kedua, mulailah lakukan rekrutmen dan seleksi anggota tim yang baru. Yang ketiga, mulailah memberikan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan Anda. Yang keempat, membuat aturan dan kebijakan yang akan memberikan manfaat bagi seluruh anggota tim Anda. Yang kelima, berikan imbalan yang wajar. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah lakukan evaluasi secara berkala oleh tim manajemen terhadap seluruh anggota tim Anda. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah menyusun struktur organisasi tim Anda. Pada saat usaha Anda mulai berkembang, menyusun struktur organisasi merupakan salah satu hal utama yang harus Anda lakukan. Anda harus memulai dengan melakukan penunjukan siapa-siapa saja orang-orang yang cakap untuk duduk di posisi yang Anda tunjuk sesuai dengan struktur organisasi yang Anda buat. Misalnya, yang pertama, Anda akan membuat struktur organisasi di mana akan ada orang yang duduk sebagai koordinator produksi. Kemudian staf produksi juga boleh. Atau misalnya di posisi lain adalah koordinator marketing. Dan di posisi lainnya ada bendahara. Dari orang-orang yang Anda tunjuk ini, pilihlah orang-orang yang memang cakap dan berkualitas untuk duduk di posisi-posisi tersebut. Berikanlah kepercayaan kepada mereka sehingga mereka akan bisa merasakan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dan pada akhirnya akan menimbulkan loyalitas kepada usaha Anda. Yang kedua, mulailah melakukan seleksi dan rekrutmen untuk anggota baru tim Anda. Pada saat usaha Anda sudah mulai berkembang, kemudian sudah mulai banyak pekerjaan yang tidak tertangani, maka ini saatnya Anda merekrut anggota tim baru. Berdasarkan struktur organisasi yang tadi sudah Anda susun, maka lakukanlah perekrutan sesuai dengan karakter-karakter yang cocok untuk usaha atau untuk posisi yang akan Anda rekrut. Pilihlah orang-orang dengan karakter yang baik, yang berkualitas, yang mau belajar dan bekerja sama dalam tim. Yang ketiga adalah mengagendakan sesi pelatihan dan pengembangan untuk karyawan. Pada saat karyawan sudah Anda rekrut seluruhnya, maka Anda harus mengadakan atau mengagendakan sesi-sesi pelatihan khusus untuk mereka. Dengan adanya sesi pelatihan dan pengembangan, tentu akan menambah pengetahuan karyawan Anda, bukan? Dan hal ini tentu akan meningkatkan performa kinerja mereka. Langkah keempat adalah membuat aturan, prosedur, dan kebijakan yang harus ditaati. Jika Anda ingin memperbesar usaha Anda, maka Anda juga harus mulai berpikir besar. Buatlah prosedur, aturan,
aturan dan tata tertib yang harus ditaati oleh karyawan Anda. Misalnya mengenai jam operasional, kemudian tata tertib apa-apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Tapi di samping itu, jangan lupa juga Anda untuk membuat kebijakan-kebijakan perusahaan yang dapat menguntungkan karyawan Anda. Misalnya, pemberian fasilitas asuransi, kemudian pemberian insentif, bonus, dan lain-lain halnya yang akan menambah loyalitas mereka. Langkah yang kelima adalah pemberian upah yang wajar. Pemberian upah atau gaji merupakan sebuah tolak ukur penting yang akan menjadi titik kepuasan dari karyawan Anda. Apabila Anda memberikan upah yang wajar yang sekiranya memang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan juga tidak memberatkan Anda sebagai manajemen, maka hal ini akan menjadikan karyawan Anda loyal kepada perusahaan, dapat meningkat performa kinerjanya dan membuat mereka bertahan di perusahaan Anda. Ingatlah, upah yang Anda berikan harus sesuai untuk mencukupi kebutuhan mereka sebagai karyawan, namun juga tidak memberatkan Anda sebagai pemilik usaha. Langkah yang terakhir atau yang keenam adalah lakukan evaluasi secara berkala terhadap anggota tim Anda. Evaluasi kinerja sangat penting untuk dilakukan oleh setiap manajemen, karena hal ini adalah untuk menjadi tolak ukur kita mengetahui bagaimana kinerja dari karyawan-karyawan yang kita pekerjakan. Bentuk evaluasi bisa berupa laporan ataupun hasil interview kerja karyawan. Nah, dari hasil evaluasi tersebut, apabila Anda temukan bahwa karyawan-karyawan Anda berprestasi, maka berikanlah apresiasi yang sesuai untuk mereka. Mungkin bisa bonus, insentif, atau hal lainnya. Namun sebaliknya, apabila Anda menemukan karyawan Anda kurang berprestasi, cobalah untuk memberikan bimbingan kembali kepada mereka agar mereka bisa lebih meningkatkan kinerja mereka. Demikianlah 6 langkah dalam membangun manajemen sumber daya manusia yang baik di perusahaan Anda. Dengan manajemen SDM yang baik, maka loyalitas karyawan dan kinerja mereka dapat tetap terpelihara. Tentunya hal ini akan memberikan nilai positif bagi perkembangan usaha Anda. Jangan lupa untuk diterapkan ya hasil pembelajaran kita hari ini. Semoga akan memberikan manfaat bagi usaha Anda. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya ya. Jika bagi Anda materi ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.